mana? Eden di mana? Eden di mana? Saya buktikan habis ini saya buktikan kalau Eden itu di bumi. Okay. Sekarang kalau misalnya Adam itu manusia itu tidak ada kematian. Kutanya dulu samamu, sudah berapa nenek kakekmu yang kupelihara sekarang ini? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dari kecil, besar sampai ketiadaan. Kalau kau mengatakan bahwa Adam dicipta untuk hidup kekal di bumi, kutanya samamu, sudah berapa buyutmu yang harus kupelihara dari Adam? Nah, itu enggak urusanku, urusan Tuhan. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu rancanganku, bukan you. Memang Tuhan lah yang maha kuasa. Makanya ngapain kau bikin segala macam aturan? Kita berdosa karena diwariskan. Kenapa kau yang tahu? Tidak ada dalilnya. Kenapa kau tahu sementara tak ada perintah untuk mengetahui seperti itu adanya? Kau mengatakan dia mewariskan dosa. Mana dalilnya? Kan di kitab kami tertulis. Mana? Mana dalilnya? Kalau Roma mah bertabrakan dengan firman Tuhan, namanya setan. Kan begitu. Berarti kitab Roma kitab setan ya? Harus bertentangan dengan firman Tuhan kalau setan itu. Harus, wajib. Berarti kitab Roma kitab setan ini. Iya, kalau bukan, sekarang kutanya samamu. Paulus menerima tulisannya itu dari mana? Iya. Dari mana? Dari Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus? Mana? Ayo. Oh, enggak ada tertulis. Ya. Bikin kesel aja kau. Jadi jelas itu Paulus itu tidak pernah menerima firman dari Elohim. Catat itu baik-baik. Dari siapa diterimanya firman? Dari siapa Paulus menerima firman? Pengakuannya dari sosok yang mengaku Kristus Yesus. Mampus. Oh, iya, berarti Yesus lah itu. Tunggu dulu. Waspadalah kepada waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wa inna ilaihi rajiun. Tergenapi kan? Tergenapi. Kita adulah Tuhanmu sama Tuhanku yuk. Siapa Tuhanmu? Yesus. Dengan Tuhanku? Iya, kita adu yuk. Gak masuk akal. Tuhanmu kau adu dengan Yesus anak Maria, itu baru cocok. Tuhan kau diadu sama Allah Subhanahu wa taala, kita adukan Yesus apa lebih hebat. Oke, boleh. Oke. Boleh. Kayak mana ini apanya? Ayo. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi? Tolak ukurnya. Kitabnya Yahudi? Ya harus ada tolak ukur dong. Harus ada tolak ukur. Karena kalau masing-masing menjagokan, pasti kau jagokan Tuhanmu yang keluar dari kubur itu. Dan saya pun demikian. Harus ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi dong, kitab lebih tua dong, kan begitu. Betul? Udahlah, kabur aja, kabur. Harus ada koridor. Apa lagi? Coba dulu kau buat. Kalau nggak gini lah. Siapa mati kalau besok, kalau Tuhanku yang benar mati kau ya. Kalau Tuhanmu yang benar mati besok ya. Kok jadi kayak begitu? Ayo. Kematian itu kematian itu saudara. Kalau Tuhanmu yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa benar-benar,
Kalau Tuhanmu yang benar, mati aku besok. Ya udah. Kalau Yesus yang maha kuasa di surga dan di bumi, mati kau besok ya. Sudah pasti enggak. Sudah pasti enggak. Udah pasti enggak. Bagaimana ceritanya Yesus? Aku Setuju dulu kita, tidak yuk. dapat berbuat Ayo. apa-apa dari diriku sendiri. Kita angkat gini Jum, ayo kita angkat sumpah yuk. Ini kau sudah putus asa itu, Bang. Enggak. Kecewa kau itu Kalau dengan betul keadaan Tuhanmu maha Tuhanmu. kuasa, kita angkat sumpah di atas komal ini yuk. Allahu Akbar. Udah putus asa dia. Udah putus asa. Kalau gini Juma, Udah kalau putus Tuhan asa Tuhan dia. yang benar, mati kau besok. Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Udah benar, putus mati kau asa besok. dia. Udah putus asa dia. Sampai segitunya dong. Udah putus asa Ayolah. dia. Udah putus asa. Kalau kau yakin, biar habis-habisan kita. Udah putus asa dia. Udah putus asa. Enggak. Udah putus asa, emosi dia. Bagaimana kau memaksakan Bukan orang putus tua asa. dari kubur jadi Tuhan? Kalau Tuhanmu yang benar, biarlah aku mati besok. Kalau Tuhanku yang benar, biarlah kau mati Ya besok. kau mati-mati aja. Yang jelas Tuhanku pasti benar. Karena Ayo, kita Tuhanku angkat sumpah Tuhan. di atas komal ini. Sedangkan Tuhanmu manusia, Yesus. Yang keluar dari kubur pun bukan manusia, kata Paulus. Gimana dong? Takutnya kau. Ayo kita angkat sumpah. Bukan Ini saya dulu ini. takut. Bukan saya takut. Saya nggak Aku. takut. Saya Kita angkat sumpah di atas ini, di atas saya kubur. tidak Bawa Al-Quran, boleh bawa Alkitab. melampaui kehendak Tuhanku. Saya bukan oten. Mananya? Takutnya kau bersumpah. Oh, bukan, bersumpah bukan. kau. Bukan saya takut Ayo bersumpah. kita Bukan. taruhan nyawa kita yuk. Artinya Nah, kenapa kalau jadi Tuhan kayak gitu? mencabut nyawaku Itu atau dalam Tuhanku Islam mencabut nyawamu. disebut takabur. Itu Mana takabur yang dalam takut Islam rupanya? itu takabur. Kalau Tuhanku adalah Tuhan yang benar, mati kau besok. Kita akan sumpah. Aduh, kok Ya bisa kau aja, kayak gini? kau aja mati. Kalau Kau itu aja yang kalau mati. begitu kali diskusinya. Kamu pakai kalau sumpah. misalnya pun tidak bersumpah begitu, kalau kau sudah tiba masanya, kau matilah. Bodoh. Putus asa jangan dibawa ke sini, Bang. Putus asa aja. Minum Baygon, jangan ngajak-ngajak. Memang berat karena ilusi. Kau melihat seekor kambing, kau katakan itu sapi, itu ilusi namanya. Kau lihat manusia keluar dari kubur, kau bilang Tuhan, kan rendah kali derajat kau ini. Orang Yahudi ketika datang Yesus aja dengan seperangkat kemudian kemampuan, kedahsyatan, mujizat, dianggapnya sebagai Mesias aja kagak. Datang kau, orang cuman keluar dari kubur, kau Cuma anggap cakap-cakap Tuhan. aja ya kau. Biar kita tunjukkan. Ayo. Biar aku kalau emang apa kita angkat sumpah kita di atas Quran, di atas Emosi dia. Bibelku. Di Islam itu nggak begitu. Kami punya kaidah sendiri. Oh, mananya? Ya, emang sembarangan dia agama itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Betul. Artinya kalau misalnya tiba-tiba aja kau mati besok, apakah kemudian orang Kristen mengatakan, ih ternyata Yesus bukan Tuhan? Tetap aja mereka tuhankan. Cuma Karena ajal sebenarnya itu sudah di hati kecil ditentukan. itu kau takutnya kau sama Yesus. Oh bukan. Apa yang kutakutkan sama makhluk kuburan itu? Pret. Makhluk kuburan ditakuti. Ya paling takut karena menganggapnya setan. Tuhan tidak sehina itu, saudara. Pencipta langit dan bumi tidak sehina itu. Makanya Tuhan itu maha suci. Kok keluar dari kubur? Di mana otak kau? Tuhan itu maha suci. Keluar dari kubur itu berarti penuh dengan kenajisan. Gila kau ini memang, gila. Tapi jangan kau ajak orang gila. Saya datang di sini untuk menolongmu. Malah kau ingin menjerumuskan saya. Nggak bisa kayak gitu dong. Harusnya kau berterima kasih. Bang Suma, terima kasih. Karena engkaulah otakku terbuka. Yang dulu ku anggap pisang, ternyata taiknya bom-bom. Berkat Bang Suma, gagal makan gitu. Bukan kau ajak saya bersumpah. Buktikan aja Yesus Tuhan. Di mana coba? Tangannya. Mana ada? Tangannya tangan manusia. Kakinya kaki manusia. Bibirnya bibir manusia. Matanya mata manusia. Hidungnya hidung manusia. Apanya yang Tuhan? Apanya yang Tuhan? Katanya sih rohnya Gurunda. Roh apa? Gitu Roh katanya. ketakutan kepada malaikat. Bisa nggak Bisa nggak jasad tidur tanpa roh? Nggak bisa. Rohnya ngantuk, lelah rohnya. Bisa nggak roh takut tanpa jasad? Nggak bisa. Bisa nggak jasad takut tanpa roh? Nggak bisa. Belum pernah ada berita
Telah terjadi kebakaran Pasar Senen. 3 mayat melarikan diri. Belum ada. Mayat tidak akan lari. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur yang membuatnya takut. Apa itu? Roh. Yesus takut nggak? Takut. Apanya yang takut? Jasadnya atau rohnya? Ya rohnya. Selesai. Gitu aja kok repot. Apa yang membuatnya dia jadi kau tuhankan? Apanya? Giginya? Gigi manusia. Hidungnya? Hidung manusia. Apanya? Karena dia dahsyat, itu mujizat sebagai wakil Tuhan. Dan itu sudah diterangkan Petrus. Kisah para Rasul 2:22. Apanya yang buat menjadi dia Tuhan? Kuasa gelap. Kuasa gelap. Di mana Yesus mengatakan kuasa gelap? Di dalam Lukas 22:53-52. Sang kamu ini, aku ini penyamun. Sampai kau datang kepada aku membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap harinya kita sama-sama. Kau selalu tiap hari denganku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu memang sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Nah, saatnya kuasa kegelapan. 1. Saatnya sekarang penghakiman akan dunia. Saatnya sekarang penguasa dunia dilemparkan. Saatnya sekarang. Kapan itu ya? Abad itu, tahun 33. Ketahuan kan? Ketahuan. Jadi kuasa gelap dengan kemudian iblis berkuasa sama itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanya sama Yesaya. Yesaya, sini dong. Apa Zuma? Aku mau tanya bang. Kau pernah nulis? Ya. Itu yang dilemparkan itu siapa yang ingin menyamai Tuhan? Di dalam kitabmu bab 14. Oh, itu iblis. Oh, jadi iblis ingin menyamai Tuhan. Iya. Terus kemana iblisnya? Sesuai dengan yang kau tulis, dilemparkan ke alam kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur? Iya. Wah. Berarti dia berada di dalam? Iya. Nah, terus yang dilemparkan keluar kata Yesus ini siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan keluar? Hah? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kata iblis, Yesus! Segala kuasa dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, siapa penguasa dunia ini? Iblis yang keluar dari kubur mengaku siapa? Penguasa dunia. Itu siapa menurut Yesus penguasa dunia? Parah si Kanobeng. Tadi kan udah kubilang sama kalian semuanya. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Di kitab mana? Mazmur. Mana lagi? Nabi-nabi. Mana lagi? Taurat. Oke. Ada nggak di deretan kitab-kitab itu tertulis Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Itu. Kalian nggak bisa. Kita mau menolong kalian. Kalian tidak mau. Tugas kami umat Islam itu memberikan pertolongan kepada kalian. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu tugas kami. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas kami. Tugas kami tuh bukan mengajarkan kalian kepada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tak nampak oleh biji mata kau itu. Gitu saudara-saudara. Halilintar. Silakan host diambil alih. Saya cari ini dulu, cari apa? Cari ikan goreng sama sedikit madu, agak pedis perutku. Saya sapa dulu Bang Penginjil Mikael, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Protestan atau Katolik, Bang Penginjil? Protestan. Aku boleh nanya nggak? Ya, silakan. Agak sensitif. Apa sih manfaat menggauli bocil? Maaf, Bang. Oke. Ini pertanyaan manfaat menggauli bocil. Yang bisa menjawab ini adalah kaum Kristen. Karena telah ditemukan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Kristen itu banyak kuburan-kuburan anak kecil.
Mungkin karena mereka umur 2 bulan, 3 tahun sudah dihantam sama orang-orang di situ, Bang. Karena kalau berbicara di Islam itu nggak boleh. Nabi Muhammad menikah juga di atas 9 tahun. Baru kemudian beliau tidur dengan biniknya. Itu pun 9 tahun itu nggak ada yang tahu kapan beliau kemudian menggauli istrinya yang sah itu. Kenapa? Karena itu rahasia keluarga mereka. Itu 9 tahun digauli. Mana coba? Tunjukkan dalilnya. Silakan. Bukhari ada di situ nggak? Ada hadis? Ya, silakan. Anda tunjukkan. Bukhari, 47, Silakan 32. Anda tunjukkan. Berapa? Sahih Bukhari. Sebentar. Silakan. Karena yang kami tahu hanya di agamamu itu yang tidak ada batasan usia. Tidak ada syarat sah nikah dan seterusnya, hanya di agamamu, dan itu dipraktikkan dari barat. Hanya di agamamu tuh yang diajarkan untuk tak ada batasan untuk perempuan. Silakan. Di situ ada hadis gak Bang Zuma? Ada. Oke. Saya punya kitab hadis. 4738 coba baca. Sahih Bukhari 4738. Oke. Apa di sini? Boleh. Habis itu kasih tahu ya manfaatnya apa sih gitu. Kalau ada ya. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya juga sama nanti kan ya. Apa manfaatnya kemudian Yesus mengisap puting wanita dewasa ya? Kalau ada. Ya. Silakan. Sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berusia 9 tahun. Derajat sahih. Oke. Baik. Kalau kamu bergaul dengan Jono, menggauli itu kan berasal dari tunggu. Makasih, dadah. Tunggu. Sabar. Gila dia. Jadi di situ tidak ada kata menyetubuhi. Menggauli itu artinya bergaul. Bergaul itu artinya serumah, bukan menyetubuhi, Bang. Kalau menyetubuhi itu di dalam bahasa Arab itu beda. Bisa menggunakan kata yarsakh atau apa itu istilahnya kalau kita? Ayo, kalau bersetubuh dalam bahasa Quran apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu menggauli artinya bukan menyetubuhi. Otak kau itu pincang memang. Wajarlah kau jadi oten. Menggauli itu artinya serumah, bergaul dengannya. Ketika kemudian jima itu tidak dijelaskan di situ, bukan jima itu. Itu bukan jima. Seperti ketika kamu bergaul dengan Jono. Apakah saya boleh artikan kau sedang meniduri Jono? Dasar oten, pemakan babi, otak babi, congor babi, makan asu, anak keturunan asu. Makanya kau jangan menggunakan terjemah. Ketika kau ingin menjatuhkan Islam, pakai original teksnya. Ada nggak kemudian dalam hadis itu kata jima di situ? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Ada kata jima di sana. Ada. Dasar kuclu. Makanya jangan menyembah makhluk kuburan. Tak ada di situ kata jima dalam original teksnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makazat indahu tis'ah. Mana tinjauannya jimanya mana? Mana? Dasar. Di agamamu itu tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu ya. Tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu. Dan di agamamu, lihat aja, laki sama laki boleh nikah.
kau rubuhkan Islam. Islam itu terlalu kuat. Islam itu terlalu kuat untuk kau jatuhkan dengan modal congor pemakan babi laknat itu. Gak ada di situ kata jima. Beliau Nabi Muhammad menikahi di usia 6 tahun. Begitu dia nikah usia 6 tahun, ada nggak Nabi Muhammad bergaul dengan Siti Aisyah layaknya suami istri? Nggak ada. Makanya dikatakan beliau nanti bergaul dengan Siti Aisyah ketika ayah ibunya menyerahkan, kami menemani istrimu wahai Nabiku Muhammad dari sejak usia 6 tahun, sejak kau nikahi sampai kemudian dia 9 tahun, kami yang menyaksikan, kami yang melihat, kami yang merasakan. Rupa-rupanya beliau sudah siap serumah denganmu. Dia sudah siap bergaul denganmu. Bukan bergaul dalam arti kata seperti di tempat lo, babi. 9 tahun dikatakan di situ, dan ia digauli. Artinya apa? Itu bahasa Indonesia terjemahan. Maksudnya Nabi Muhammad menggauli Siti Aisyah, bergaul dengan Siti Aisyah. Bukan dalam arti kata melakukan jima di situ. Alamak. Subhanallah. Dan itu rumah tangga Nabi. Ngapain kau yang sibuk? Sekarang kalau saya balik nanya, Paulus punya nonot. Nanya dia melampiaskan nonotnya itu ketika bendera merah putihnya berdiri. Ketika tiang benderanya itu berdiri, berkibar. Ayo. Sembahanmu juga punya nonot. Dia nggak punya bini katanya. Dia makan. Berarti saripatinya ada tersalur ke situ. Urat-uratnya juga ada membesar ke sono. Buktinya dia disunah hari ke-8. Nggak mungkin dia bertumbuh menjadi orang dewasa, berewokan, gondrong, yang itu mengecil aja. Nggak mungkin. Sekarang bagaimana cara melampiaskannya? Ayo. Kalau Nabi Muhammad menikah, oke, selesai. Dan ketika dia bersetubuh dengan wanita itu istrinya loh. Itu istrinya, apa yang salah? Sekarang 2 orang ini yang kau tuhankan, yang kau rasulkan itu, caranya gimana dia melampiaskan syahwatnya? Ayo. Dasar anak babi, anak setan. Manusia berasal dari sperma babi, ya kayak gitu. Bertanya mau dijelaskan kabur. Kabur, nggak ada yang nge-kick. Macam hebat kali. Takut ditanya balik tadi pertanyaannya. Ada Tuhan. Iya kan? Dengarkan. Laki-laki itu kan pasti kecenderungannya mencari lubang. Kalau dia tidak menikah, lubang apa yang paling dekat dengan rudalnya? Curiga saya. Bukan saya tidak menuduh, tapi curiga saya. Ayo. Lubang yang paling dekat dari rudalnya lubang mana? Ayo. Jangan sampai. Karena itu banyak diperhatikan, saya lihat di mana di video-video itu, di tempatmu itu ada yang dengan kambing, dengan asu nikah kawin, berkumis dengan berkumis kawin. Takutku saya. Ayo. Apa kau ingin mengatakan bahwa rudalnya itu dijepit di pintu? Atau dia jepit di tempat lain? Nggak mungkin kan. Satu-satunya kandidat lubang yaitu yang kurang 5 cm dari tempatnya. Masolang generasi. Si Mangku datang besok, menghina kau ya, menghina kau. Habis itu kau lari. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, kirain sopan tadi Gurunda di awal. Namanya iblis, keturunan iblis, anak-anak setan. Kan Yesus mengatakan mereka anak-anak setan. Om Kris, selamat malam Om Kris. Iya, selamat malam. Malam. Cuma malamnya selamat saja ya, kabar Pak. saya. Silakan Pak John. Iya, saya baru naikkan apa tema yang dibicarakan. Adakah nubuat sesuai dengan pernyataan Yesus di dalam perjanjian lama
Ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Aku memang harus pergi, kata Yesus di dalam Matius 26 nomor 24. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Begitu juga dalam Lukas 24. Pertanyaan saya, kepergian Yesus di muka bumi ada nggak di Taurat tertulis mati lalu bangkit hari ketiga? Silakan. Dia yang anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya itu dilahirkan. Bentar ya. Matius 24 Matius 26 24. Keluaran 24 ayat 8. Bentar ya, saya lihat deh. Matius 26. Maaf ya, ayatnya saya tidak temukan dinubuatkan di perjanjian lama, nggak ada di catatan kaki ini, nggak ada. Bohong Yesus ya. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa hari ketiga? Iya, bukan keluar dari kubur, ya, dia kan dibangkitkan. Iya, aku memang harus pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang aku. Nah, yang tertulis adalah aku mau pergi nih. Pertama, aku dibunuh, lalu aku dikubur, lalu keluar dari kubur, lalu terangkat ke langit. Itu tertulis di mana? Kalau yang keluar dari kubur ini Yesus, tertulis di mana itu cara perginya? Bang Suma, kalau bahas detailnya ya perginya seperti apa, kalau tidak tertulis ya. Ini kan ringkas cerita dari kisah yang panjang. Umur Yesus 33 tahun, tapi kan ini ringkas cerita. Kalau kita mau bahas detailnya perginya kemana, kita akan ke Yohanes bagian akhir. Ada hal-hal yang tidak tertulis kan? Yesusnya tidak mengatakan ke situ. Yesusnya mengatakan ke perjanjian lama. Kenapa ke Yohanes? Nah, maksudnya kalau aku harus pergi. Tercatat, ini kan harus dia akan pergi sesuai yang tertulis ya, di mana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada tertulis bagi orang itu. Sekarang kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis nggak pada zaman itu? Belum kan? Kalau berbicara yang ada tertulis berarti perjanjian lama kan? Iya. Nah, kalau sekarang mana ada tertulis? Mana tragedi nubuah? Yang tragedinya nubuatan itu seperti yang Anda imani, Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia, bangkit hari ketiga, lalu ke langit. Mana tertulis di mana itu? Bentar ya, saya
Itu kan Yesus sendiri yang ngomong ya. Iya betul. Kita Makanya akan ke kita Yerusalem. harus cari di mana di kitab Perjanjian Lama ada Mesias mati bangkit hari ketiga, keluar dari kubur lantas naik ke langit. Itu tertulis di mana? Itu kalau itu nggak tertulis tentang Yesus. Berarti bukan Yesus yang masuk ke kubur itu. Terus Bang Suma, kelahiran Yesus, kematian Yesus kan ada saksinya. Enggak harus tertulis. Pertama saksi yang kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus tertulis. Sedangkan yang tertulis itu adalah Yesus terangkat langsung ke langit tanpa mengalami kematian. Itu yang betul. Itu yang tertulis tentang Yesus. Terus kalau yang meriwayatkan Yesus itu menderita, ya penderitaan pertama, kedua, ketiga, ya dia ya diadili, ya dia diperlakukan tidak adil, ya tidak salah, divonis hukum mati. Nah itu kan ada saksi-saksinya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Kalau itu yang Anda maksud Yesaya 53, semua nabi-nabi Israel itu mengalami itu, bahkan mereka lebih parah, dibunuh dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu teraniaya dan Yesus rekam kejadian itu dalam penyampaiannya di dalam Matius 23 nomor 32, 33, 34 dan seterusnya. Makanya orang-orang Yahudi disebut sebagai keturunan ular-ular karena kenapa? Mereka gemar menganiaya nabi-nabi, bahkan membunuh nabi-nabi. Jadi semua nabi mengalami itu. Di situ nggak ada Yesus. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, kalau tidak ada tertulis sesuai dengan tragedi yang terjadi terhadap penyaliban orang yang dikutuk ini, berarti itu bukan Yesus. Lah iya dong. Kan Yesus mengatakan, Anda percaya nggak ketika Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Berarti harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Rancangan Tuhan berarti. Anda katakan itu bukan Yesus itu yang mati itu, apa datanya di mana kalau bukan Yesus itu? Lah, Yesus harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, sekarang polanya untuk mengatakan itu Yesus berarti kepergian, mati, masuk ke kubur, hari ketiga bangkit lalu terangkat ke langit, harus ada tertulis itu di dalam Perjanjian Lama. Ada nggak? Kalau nggak ada jujur aja. Kalau nggak ada berarti bukan Yesus itu. Harus tergenapi Bang Kris. Harus tergenapi dong. Iya. Ada nggak? Kalau nggak ada ayatnya, ya. Ini kan Taurat itu, kitab-kitab Taurat itu kan ada di sinagog. Yang tulisan-tulisan itu disimpan di sana. Kenapa lari ke sana? Kalaupun di Alkitab ini kita tidak temukan tulisan tertulis itu, ya kita tidak bisa memaksa kalau tidak ada apa yang berarti bukan Yesus itu aja. Berarti bukan Yesus. Ya. Simple kan? Tapi Anda kan baca riwayat Yesus dari lahir sampai mati di Alkitab ini. Ya itu berarti kan udah aku bilang selama ini saya mempertahankan yang kalian sembah, yang ditampar, yang diseret, yang ditangkap, yang digantung, yang ditonjok, yang dibunuh, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kan itu. Nah sekarang kita berada pada sentralisasi kebenaran apa yang saya sampaikan selama bertahun-tahun ini. Adakah kemudian tertulis di dalam pengakuan Yesus yang merujuk kepada kitab para nabi bahwa ada Mesias, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke langit? Ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Nah, sebaliknya, ketika Yesus mengatakan ada nubuat tentang aku di dalam kitab Mazmur, aku harus pergi. Nah, ternyata bertaburan dalil di dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabinya orang Yahudi, bahkan di Taurat yang cukup relevan dengan pengakuan Yesus sendiri dengan keadaan yang ada. Contoh, di dalam Lukas atau Matius 4, Yesus datang, dicobai oleh iblis. Iblis berkata, Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu sebab ada tertulis tentang engkau.
bahwa malaikat akan datang menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, fakta di lapangan, ketika Yesus berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi atas kehendakmu, maka seorang malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tergenapi bukan? Artinya malaikat ini datang untuk menatang Yesus agar terangkat ke langit. Itu baru betul, itu tertulis. Apa Tapi kalau tertulis dia mati dulu, percakapan Yesus dengan malaikat? tapi kalau dikatakan mati dulu, kalau ada hari ketiga, nggak ada itu tertulis. Kan malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Iya, supaya Karena Yesusnya dia- itu siap-siap untuk diangkat ke langit. Bukan, malaikat kenapa itu bukan? menguatkan Kenapa bukan? Yesus karena Yesus kenapa? akan menghadapi penganiayaan. Oh, Yang tidak mengerikan. ada nubuatannya, itu nggak ada. Ah, Sekarang kan saya sudah bertanya dan Anda sendiri mengatakan nggak ada, malah lari ke sinagoge. Artinya Anda tidak bisa menemukan itu, tapi saya mampu menemukan Yesus itu terangkat langsung ke langit. Begitu juga khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa nama dikatakan oleh Petrus di sana? Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ayo, 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 ayo. Petrus, ayo saya baca. Petrus berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 Kisah Rasul 2. Saya baca ayat berapa? nomor 29 sampai nomor 33. Kisah Rasul 2 39 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Itu Daud. Yes, Daud. Bab- Mazmur. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang di Mazmur. Daud berarti. Lanjut. ya, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Ini tentang Yesus kan? Iya. Masih Daud itu. Masih Daud. Ya, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ini apa maksudnya hubungan dengan Yesus itu? Daud. Mazmur itu Daud. Daudnya menubuatkan tentang Yesus. Iya. Tetapi ia ini kan bukan Yesus, tetapi ia adalah Daud. seorang nabi. Daud. Ya, dan ia tahu Daud juga bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia huruf besar ya, akan mendudukkan seorang dari turunan Daud sendiri atas tahtanya. Ya, Yesus lah yang dimaksud itu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini kan Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Iya, bangkit itu bukan dari kubur. Oh, ketika ia mengatakan ya Daud bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Saya pikir sejenak, ini penting. Silakan. Jadi tidak mengalami kebinasaan artinya Yesus tidak mati ya. Iya. Judulnya khotbah Petrus. Oke. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kalau dibilang bangkit di sini apa tidak mati dulu? Enggak, bangkit itu bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena Israel pada saat itu lagi terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias, bukan keluar dari kematian. Bangkit itu maksudnya didatangkan. Berapa kali kemudian dibangkitkan bagi mereka Mesias? Bukan berarti bangkit dari kubur, itu salah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Iya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu.
Tuh. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Kok ini khotbahnya Yesus disalibkan? Ya, Yesus yang lain. Karena Yesus sudah terangkat, maka seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Apa buktinya bahwa itu Yesus lain? Baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Nah, itu Yesus. Tapi yang disalib ini baru dijadikan Kristus. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bukan cuma Paulus yang bilang Yesus Tuhan, tapi Petrus juga. Ya. Ketika Yesus yang disalibkan, mendengar hal itu, bukan Yesus yang lahir. Kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ini kan baru berbicara tentang Yesus yang disalibkan oleh orang dijadikan Israel. Kristus. Jadi dia jadi Kristus di situ pada saat dia disalibkan. Betul? Sedangkan anak Maria itu Kristus sejak lahir. Kristus itu sejak lahir, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, Tuhan di kota Daud, lahir, masih bayi. Sedangkan ini yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Beda, dua Kristus yang berbeda. Sedangkan tadi, makanya dia mengatakan, maka seluruh Israel, itu kan ada penekanan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Daud ini, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi diangkat langsung ke langit. Jadi yang terlanjur kalian bunuh ini dijadikan Kristus untuk kalian. Karena kau telah menolak Kristus yang benar, kau telah ingin membunuh Kristus yang benar, tapi dinaikkan oleh Tuhan, maka yang terlanjur kau bunuh itu derita lo, dijadikan dia Kristus untuk kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi pemimpin mereka, Tuhan mereka, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka iblis maka mereka kemudian menjadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka. Nah, karena yang disalib ini bukan Yesus, tetapi iblis. Di mana dikatakan iblis yang disalib? Coba Anda lihat Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Oke, tar dulu Pak. Bang silakan. Ini kan judulnya khotbah Petrus. Saya kembali ke ayat 23 ya. Dia, ini Petrus ya bicara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jadi kan Yesus itu diserahkan oleh orang-orang Yahudi itu juga kepada orang Roma. Dia dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Jadi Yesus ini mengalami kematian, dulu dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Dia bangkit dari kubur. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Wah, ini jangan gagal paham semua dengan daripada Petrus ini. Kalau Anda hanya mengutip sebagian, ya. Oke, baik. Kalau hanya sekarang begini, yang Anda mulai suruh saya baca. Sekarang begini. Sekarang begini. Semua. Sekarang begini. Nubuat Daud terhadap Mesias ini, apakah jasadnya mengalami kematian atau tidak? Ya, itu yang saya cari-cari, di mana nubuat Daud tentang dia mengalami kematian. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 118, Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu. Mazmur 118 yang sama, Yesus ini adalah orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Dua.
Yang ketiga, Mazmur 18 yang sama, Yesus ini adalah orang benar, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaannya terhadap dirinya. Kemudian di data nomor 17 yang dikatakan, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Iya. Siapa itu? Benar. Batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Nah, yang mengatakan aku tidak akan mati itu siapa? Daud. Kok Daud pula? Yesus. Karena yang dinubuatkan ini yang berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang berkuasa meninggikan aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Itu yang dimaksud di khotbah Petrus tadi. Bang itu Suma. Yesus ini, Mesias ini diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Mazmur 91, tangan kanan Tuhan turun ke bumi menatang menatang Yesus dengannya supaya Yesus itu tidak celaka. Makanya ketika dia berdoa sejenak sebelum ada penangkapan, malaikat turun. Untuk apa malaikat itu turun? Tangan kanan Elohim turun. Ngapain? Menyelamatkan Yesus. Maka yang masuk ke kubur bangkit hari ketiga itu bukan Yesus. Makanya di awal saya bertanya, adakah nubuat Yesus ketika Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur? Ada nggak tertulis mati hari ketiga keluar lantas ke langit? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada di dalam Mazmur, dalam kitab Taurat dan seterusnya, anak Tuhan itu seketika diangkat ke langit, diselamatkan dari orang-orang fasik. Itu real. Nah, sementara ketika saya minta kepada Anda data sesuai dengan keyakinan Anda mengatakan nanti mungkin ada di sinagoge. Ya Bang Suma, dengar ya, dengar. Iya, Anda memahami demikian, itu untuk Anda. Ya, Yesus kalau mengatakan saya itu memahami. Iya, walaupun Yesus mengatakan itu. Ya, berarti Anda membantah Yesus. Untuk memahami ini, kita tidak bantah Yesus. Loh, Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi yang mana? Harus tergenapi yang mana? Dia harus meninggalkan dunia sesuai dengan yang tertulis. Iya kan? Apa yang tertulis? Kalau manuskrip tangan kanan yang Elohim tertulis itu tidak ditemukan, tidak disalin kan? Ya. Kalau nggak ada di sini, nggak tertulis, saya kembali ke Ulangan 29 ayat 29. Lah, apa hubungannya? Tak ada hubungannya di sana. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ada. Tidak ada apa hubungannya. Yang tertulis bagi kita, yang tidak tertulis bagi Allah. Jadi lah, kalaupun ada hal-hal yang tidak tertulis, kenapa jadinya ke kita? Ya, ada tidak semua hal yang dilakukan Yesus itu tertulis. Jadi mengenai khotbah Petrus ini, saudara, Yesus mengatakan ada tertulis, harus tertulis, ada tertulis. Ada berarti ada berarti bukan di Ulangan 29 tidak tertulis itu. Ada tertulis. Jangan Anda rubah. Ada. Iya. Yang ada. Mana tertulis di Torah? Iya. Mana? Kalaupun ini Alkitab, ya. Kalau Anda mencari data tentang ada tertulis itu Anda tidak temukan. Loh, kok saya yang nggak temukan? Memang kadang nggak ada. Sekarang begini, saudara. Kalau Anda tunggu. Anda sebagai seorang Kristen memahami kematian, lalu bangkit hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Tanggung jawab Anda terhadap iman Anda itu, Anda harus menunjukkan ada di dalam kitabnya orang Yahudi tertulis seperti itu. Kalau itu tidak ada tertulis, coba Anda cari di toko loa, siapa tahu ada di surat kabar tertulis. Itu loh. Sedangkan saya, tunggu. Ketika saya berpola kepada pengakuan Yesus, harus terjadi, harus digenapi tentang aku yang tertulis. Nah, saya sudah menunjukkan data kan? Bagaimana kemudian tangan kanan Elohim mengangkat anak ini, terangkat langsung ke langit kan? Dan itu Yesus katakan, Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Malaikat turun ke dia. Kan jelas tuh, ketika dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikannya kekuatan. Apa tujuan kekuatan diberikan oleh malaikat kepada Yesus ini? Nah, sedangkan begitu dia diangkat naik ke salib, baru 2 jam udah mati. Mana kekuatannya?
Mana? Yang benar, tangan kanan Elohim sudah turun menjemput kekasihnya untuk mengangkatnya naik ke langit. Makanya dikatakan, dia tidak akan celaka, dia tidak akan disentuh sedikit pun musibah. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Dia diciptakan tanpa ayah. Dia sangat dimanjakan oleh Tuhannya. Diangkat, diamankan dia. Baca Mazmur 91. Apa kata iblis ketika mencoba Yesus? Jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur 91 nomor 11-12. Berarti Yesus berdasarkan Mazmur 91 dari data 1 sampai data 16, benar-benar Yesus itu dipanjangkan umurnya dan tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit dan hanya menonton pembalasan terhadap orang-orang yang ingin menangkapnya dan menyalibnya. Itu dalil. Baca nomor 8-nya Mazmur 91. Jelas itu. Sekarang giliran Anda. Tunjukkan di mana tertulis Mesias mati, bangkit pada hari ketiga, lantas kemudian keluar dari kubur, lantas meluncur ke langit. Mana? Itu tugas Anda. Silakan. Saya tutup mic, silakan Anda tunjukkan, cari, saya kasih kesempatan waktu 2000 tahun, Anda cari, setelah itu baru saya bicara, silakan. Saya tidak mencari data di Perjanjian Lama, saya hanya memperhatikan ya apa yang diucapkan Yesus ya di Yohanes ya 17 ya. Di Yohanes 17 ayat 18, berarti menurut Anda Yohanes 18 yang berjudul Yesus ditangkap, kemudian Yesus dihadapkan kepada Hanas Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Yesus disalibkan ya Yohanes 19, Yesus mati Yohanes 19, Yesus dikuburkan Yohanes 19, dan Yohanes 20 Yesus dibangkitkan. Nah, jadi menurut Anda apa yang dialami Yesus ini bukan Yesus asli ya, Yesus palsu ya, tetapi saksi-saksi ya yang melihat Yesus itu ditangkap, disalibkan, mati ya, ada ibu Yesus, ada ahli-ahli Taurat, ada hakim ya si Pilatus. Dan Yesus dikirim ke Herodes ke Pilatus juga. Kemudian orang-orang banyak yang sering menyaksikan Yesus mengajar, mereka kenal siapa Yesus. Sampai Yesus disalibkan, banyak saksi yang melihat. Apakah ini bukan Yesus yang asli? Apakah mereka saksi-saksi dusta semua? Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan disesah, dianiaya, dan dibunuh. Itu juga ucapan Yesus. Jadi semua saksi-saksi di kitab ini Anda anggap itu adalah suatu kebohongan. Karena apa? Anda mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang lain. Berarti orang-orang yang menyaksikan Yesus ditangkap, diadili adalah buta. Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka juga buta. Karena orang yang ditangkap salah. Orang yang disalibkan salah. Salah juga ibu Yesus yang sering mengikuti Yesus itu diadili sampai ke penyalipan. Murid-murid juga ada yang menyaksikan, si Yohanes menyaksikan Yesus disalibkan. Tentara Romawi juga yang menikam dia sampai mengakui sungguh dia ini anak Allah. Apakah itu salah? Mereka semua saksi Yesus lahir, Yesus dan disalibkan. Dan Yesus bangkit memberitahukan, menampakkan diri kepada murid-murid. Apakah itu semua adalah saksi dusta? Kalau dia diserupakan, siapakah saksi dari ajaran Islam bahwa Yesus itu sebenarnya diselamatkan, tidak ditangkap, diserupakan? Siapa saksinya? Apa kita percaya tulisan Barabas itu? Injil lain itu? Jadi
Kalau Anda menyimpulkan bahwa Anda mencari data nubuat yang tertulis memang tidak ada di sini, ya kita tidak bisa salahkan LAI. Jadi Bang Suma, saya tahu Anda banyak baca kitab, bahkan banyak menguasai ayat Alkitab dibanding dengan Kristen-Kristen lain, bahkan pendeta pun Anda lebih banyak menghafal ayat Alkitab. Tapi untuk mengartikan itu, versi Anda yaitu untuk Anda. Kalau saya membaca ini untuk versi saya, untuk saya mengimani bahwa memang Yesus itu ya mati dan bangkit. Berarti kalau Surah Maria juga salah, ya meriwayatkan Yesus lahir, mati dan bangkit, ya berarti copot aja Surah Maria itu dari Al-Quran. Ya, aduh, bingung saya kalau memperhatikan suatu pemahaman yang kontradiksi juga dengan apa yang tertulis. Jadi silakan semua mempertahankan pendapat Anda. Kalau Anda benar, Anda akan masuk surga. Kalau saya salah, saya masuk neraka. Tapi kalau saya mengimani apa yang tertulis ini benar, ya, saya beriman kepada apa yang tertulis. Paulus juga tidak bertentangan dengan di riwayat ini. Kalau Injil lain meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu suatu kebodohan. Ya, itu Injil lain yang meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit. Jadi terserah Anda mengedukasi orang banyak dengan pemahaman Anda, hati-hati. Kalau memang pemahaman Anda suatu kesesatan, banyak orang kan tersesat. Kalau mereka baca memahami Alkitab. Chris. Mana jawabannya? Bang Suma, ada nggak? Sudah ya, Alkitab ini sudah jelas meriwayatkan Yesus yang mati dan bangkit, ya. Kalau pemahaman Bang Suma seperti itu, ya untuk dia saja, bukan untuk semua yang membaca. Ya udah gitu aja jawaban saya. Oke, 2000 tahun kemudian ternyata nggak ada. Oke, baik. Nih, dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda tidak mampu memberikan sebuah sumber yang berasal dari perjanjian lama. Anda malah sederet perjanjian baru yang Anda gunakan. Nih, tak ajarin sama saudara. Paulus di dalam suratnya 2 Korintus 11 nomor 4, mulutnya sendiri yang berkata, ada Yesus lain. Itu dulu. Yesus Paulus nih yang mengatakan nih, ada Paulus, ada Yesus lain, kata Paulus. Nah, sekarang Anda menyandarkan kepercayaan Anda kepada perjanjian baru. Siapa sih yang ada di perjanjian baru ini? Oh, di situ ada murid-murid. Tunggu. Ada murid-murid Yesus katanya. Oke, Matius bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan informasi itu? Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan itu? Yohanes 21 nomor 24. Markus sudah pasti bukan. Lukas sudah pasti, apalagi Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat keadaan orang-orang Yerusalem. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu lebih selaras dengan ketetapanku, tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, lihat, aku sendiri akan melawanmu, menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak akan pernah lagi kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya,
dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu demikianlah aku hidup, demikian firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga dari kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang untuk mereka. Lalu orang yang dikutuk Tuhan seperti ini, Anda masih mengharapkan ada berita-berita benar dari mereka? Anda masih mengatakan Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus ini bla 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 bla, kitab-kitab seperti itu. Sementara terselip ucapan Yesus di tengah-tengah tulisan orang-orang yang kita tidak kenal ini, yang mengatakan harus digenapi bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dari kitab-kitab perjanjian lama. Lalu Anda menyerahkan diri Anda kepada kitab-kitab perjanjian baru. Apalagi Paulus. Anda menyerahkan hidup Anda ke situ. Yesus menyerahkan keadaannya di perjanjian lama. Anda nggak mau tahu. Pokoknya Yesus yang mati. Terserah. Saya sudah menyampaikan itu. Dan pola yang saya sampaikan kepada saudara, apa yang tertulis di kitab saudara. Bukan di kitab saya, tapi di kitab saudara. Yesus mengarahkan pandangan Anda. Hei, putar kepalamu. Lihat tuh. Aku pergi meninggalkan Yerusalem, tanah Palestina, sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab para nabi, Torah, Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, Galatia, Roma, Filipi. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi dengan jelas kami sebagai penolong kepada saudara-saudara kami Kristen yang terjerat oleh tipu daya Barat, tinggal Anda berpikir. Kalau ternyata tidak ada di dalam kitab para nabi yang menjadi rujukan kepergian Yesus menurut Yesus, bukan menurut Bang Subak, bahwa di situ tertulis Mesias mati, bangkit, dan pada hari ketiga keluar dari kubur, lantas terangkat ke langit, maka dengan kata lain, yang keluar dari kubur itu bukan Mesias, bukan anak Maria. Selesai. Kalaupun Anda percaya bahwa itu adalah Yesus, derita Anda itu bukan tugas saya lagi. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Jangan karena saya Muslim menyampaikan kebenaran Anda tolak. Tapi kalau di gereja karena sama Kristen, salah pun Anda terima. Kembali saya katakan kepada saudara, saya hanya memberi peringatan aja. Saya tidak memaksa. Polanya tinggal Anda pikirkan. Yang harus terjadi yang ada di perjanjian lama. Sedangkan yang ada hari ini, Kristen beriman kepada kebangkitan hari ketiga. Ayo, Yesus mengatakan apa? Kebangkitan hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Bangkit hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Karena harus digenapi tentang aku, bahwa malaikat Tuhan akan turun menatang aku di tangannya agar aku langsung terangkat ke langit. Lukas 4, Matius 4. Lukas 22, Yesus berdoa, maka malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuatan. Untuk apa? Siap-siap untuk mempersiapkan rongga dada untuk melayang terbang sampai ke langit kedua. Itu baru betul. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu salah, berarti Yesus salah. Berarti kitab Anda salah. Anda yang benar, Yesus salah berarti. Kalau Anda yang benar, Kristen yang benar, Yesus yang salah. Yesus yang keliru. Yang benar adalah Kristen. Tapi bagi kami orang berakal, mustahil Yesus itu keliru. Anda mengatakan dia akan pergi dan akan diserahkan kepada, dengar, Yesus di situ mengatakan anak manusia. Baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan kepada manusia agar mereka membunuh dia, dan setelah mereka membunuh dia, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Berarti bukan dia yang bangkit, tetapi orang lain. Anda boleh mengatakan Bang Suma salah, tapi bolehkah Anda melontarkan kalimat Yesus salah? Silakan Anda renungkan. Selesai tugas saya cari onde-onde Jawa dulu, silakan. Aduh, keren juga. Jadi udahlah, sampai dunia kiamat mungkin pemahaman kita tidak akan ketemu. Saya hanya pegang di Wahyu 12 ayat 17 ya.
Maka marahlah Wahyu. naga itu kepada perempuan 12 ayat 17. Jangan ketemu dengan saya Bang John. Pendapat Anda dengan pendapat saya jangan ketemu. Minimal pendapat Anda dengan Yesus yang ketemu. Jangan saya. Saya Islam, Bung. Saya Islam. Gak perlu ketemu dengan Iya. pendapat saya. Tapi minimal Anda yang mengaku sebagai pengikut Yesus, pendapat Yesus bertemu dengan pendapat Anda. Silakan Anda hantam Yesus dengan kitab Wahyu itu. Silakan. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, naga ini adalah lambang setan. Si iblis, si ular tua, itu pernah Anda katakan demikian. Jadi kalau memerangi, ya, karena marahnya, itu yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di mana kita jumpai kesaksian Yesus kalau bukan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan tulisan Paulus? Nah, jadi saudaraku, ya, hati-hati menafsir Alkitab menuruti kemauan kita manusia. Ya, kalau Tuhan katakan, ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau saya kembali ke Wahyu 12 ayat 17 tadi, ya, perhatikan baik-baik, amarah naga dan memerangi, ya. Orang Kristen selalu diperangi bukan dengan kitab lain, tetapi kitabnya sendiri. Ya, kita diperangi, kita memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus. Nah, kalau umat yang lain, ya, tidak memiliki kesaksian Yesus, yang tidak memiliki hukum Allah, iblis tidak memerangi, aman-aman saja dia, karena dia merasa itu miliknya. Nah, karena saya memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus, ya, naga marah saya, iblis marah saya, setan marah saya. Yang lain-lainnya aman-aman saja karena dia merasa punya dia. Tidak punya hukum Allah dan tidak memiliki kesaksian Yesus. Itu milik setan. Itu. Nah, jadi gitu aja, sampai sini saja. Oke, kesaksian Yesusnya harus tergenapi tentang dirinya, kesaksiannya di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Kesaksian Yesusnya. Kesaksian Yesus, ya, Perjanjian Lama kita harus perhatikan. digenapi tentang dirinya atau kitab Wahyu? Ya, sesudah Yesus berarti kita berbicara ke depan. Ya, bukan Anda, bukan Yesus. Anda, Yesusnya mengatakan kesaksiannya harus tergenapi di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Di kitab Perjanjian Baru, entah tulisan udah, turunkan host. Udah sakit. Jangan Bang, kasihan nanti Kristen memaki Anda pembohong. Itulah cerminan, ya, teman-teman, anak-anakku sekalian, kenapa Bang Suma dan tim itu ingin mendirikan sekolah apologet? Ini tujuannya. Masih banyak lagi rahasia-rahasia besar yang ada di Bible yang kami apologet Islam ini bisa uraikan skakmat bagi teman-teman kita Kristen. Sekarang permasalahannya adalah, apakah mereka masih tetap akan menjadi penipu ulung, atau mereka itu akan sadar kalau seperti tadi tuh jelas itu penipu ulung tuh. Berani-beraninya dia mengatakan Perjanjian Baru katanya. Sementara Yesus mengatakan kitab Mazmur, kitab nabi-nabi, dan kitab Torah. Coba lihat itu. Itu penipuan. Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak keturunan kita. Paham, ya? Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak-anak kita, keturunan kita kelak. Coba. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu kita. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Dalam diri mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ada penyakit dalam hati mereka. Jelas-jelas Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Betul itu. Tertulis di mana tapi?
Oh, di perjanjian lama. Berarti kalau Kristen benar, disalib, mati, bangkit hari ketiga, ditampar, diludahin, diseret, bangkit hari ketiga, naik ke langit. Berarti harus ada tertulis di perjanjian lama. Tunjukkan. Ada nggak? Nggak ada. Lalu Bang Suba, yang tertulis apa? Yang tertulis Yesus terangkat langsung ke langit. Bahkan 118 dari Mazmur, Yesus sendiri mengatakan di sana, aku tidak mati tetapi hidup. Lalu dia mengatakan, oh enggak, saya harus yang perjanjian baru. Hei, kamu percaya orang-orang itu yang ada di sana? Di zaman Yesus kamu percaya? Sedangkan hari ini kelakuannya kayak mana? Kamu percaya? Sedangkan Yehezkiel, kitab mereka sudah mencanangkan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dihabisin mereka itu. Bahkan Tuhan mengejarnya dengan pedang dari belakang. Sudah dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin, masih juga diikuti Tuhan dengan pedang. Kamu percaya? Hah? La haula wala quwata illa billah.